Kate Middleton tidak ragu saat mempekerjakan Edith Turner sebagai pembantu rumah tangga. Sosok Edith yang tenang, baik hati, dan selalu menyelesaikan tugas tanpa banyak bicara membuatnya menjadi pilihan tepat. Bukan orang yang mencari perhatian, Edith hanya menjalankan tugasnya agar semuanya berjalan lancar. Dari tahun ke tahun, Edith menjadi sosok yang dikenali di dalam dinding istana. Tidak pernah ribut atau menuntut, dia hanya selalu ada. Namun, saat Edith meninggal dunia, sesuatu yang tidak terduga muncul. Keluarganya menemukan sebuah kotak di bawah tempat tidur Edith. Dalam kotak itu terdapat surat-surat dan dokumen yang berisi sebuah kebenaran yang tidak pernah mereka duga. Saat perlahan membuka tiap amplop, mereka menangis. Bukan karena uang atau kejutan di dalamnya, melainkan karena mereka menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar tahu kehidupan yang Edith jalani dengan sunyi di balik pintu istana. Apa yang Edith sembunyikan dengan sangat hati-hati hingga membuat keluarganya menangis? Mari kita cari tahu melalui kisah ini. Kate Middleton telah merekrut Edith secara diam-diam beberapa tahun sebelumnya. Namun, baru setelah Edith meninggal, keluarganya mengetahui apa yang selama ini Edith lakukan, dan air mata mereka mengalir tanpa diduga. Surat yang dipegang Edith tebal, berwarna krem, dan tersegel dengan lambang kerajaan. Edith Turner, seorang mantan pembantu rumah tangga yang berusia sekitar 60-an, menggenggam surat itu dengan tangan bergetar. Ia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Namanya tertulis rapi dengan tinta biru, setiap huruf sempurna. Isi suratnya singkat namun membuatnya terpana. Edith diundang secara pribadi untuk bergabung sebagai staf tinggal di Istana Kensington dengan permulaan segera. Edith terdiam. Ia telah melewati 3 wawancara, tapi tidak pernah bertemu langsung dengan sang putri. Jane, putrinya, menatap surat itu dengan mata terbuka lebar penuh keheranan. Dia bertanya-tanya mengapa Kate Middleton memilih ibunya. 2 hari kemudian, Edith berada di kamar yang sunyi dengan koper terbuka. Dia melipat setiap barang dengan hati-hati. Lalu dia mengambil sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lemari. Ia ragu sejenak, matanya melunak. Dengan lembut, kotak itu diletakkan di sudut koper dan ditutup dengan suara klik lembut. Beberapa menit kemudian, taksi melaju meninggalkan rumahnya. Rumah itu semakin menjauh, namun babak baru akan segera dimulai. Mobil hitam melewati gerbang besi Istana Kensington. Edith duduk kaku di kursi belakang, tangan erat menggenggam di pangkuannya. Dia mengenakan rok biru navy sederhana, blus putih, dan sepatu yang praktis. Namun tidak ada yang bisa mempersiapkannya menghadapi kemegahan yang ada di depannya. Kerikil berderak di bawah roda, sementara istana berdiri menjulang dengan batu, sejarah, dan kesunyian. Seorang pelayan membuka pintu dan menyambutnya, menyatakan bahwa Yang Mulia Sang Putri sedang menunggunya. Edith mengangguk, jantungnya berdebar saat melangkah keluar. Di dalam, istana terasa hidup dengan tradisi yang tenang. Lantai marmer bingkai emas, jendela tinggi yang membiarkan cahaya musim semi masuk lembut. Para pelayan berlalu dengan anggukan sopan, tapi sedikit bicara. Edith dibawa ke sebuah kamar sederhana yang menghadap taman, jauh lebih sederhana dari yang dia duga, namun terasa damai. Keesokan paginya mengubah segalanya. Putri Kate muncul di lorong tanpa pengumuman atau upacara. Dia menyambut Edith dengan senyum hangat dan mengatakan bahwa dirinya sangat senang Edith bergabung. Edith membalas dengan membungkuk cepat, masih berusaha mempercayai kenyataan ini. Putri Kate menegaskan sejak awal bahwa dia tidak peduli dengan formalitas. Ia ingin Edith menjadi dirinya sendiri. Itulah sebabnya Edith di sana. Awalnya Edith hanya mengangguk, tidak yakin apa maksud sesungguhnya. Namun seiring berjalannya waktu ia mulai mengerti. Edith fokus pada pekerjaannya, membersihkan debu, merapikan, mengurus tugas kecil dengan penuh perhatian dan diam-diam. Dia tidak pernah tinggal terlalu lama atau menarik perhatian. Namun entah bagaimana banyak orang mulai memperhatikannya. Staf lain sering meminta nasihatnya. Kate kerap berhenti sejenak untuk bertanya atau meminta bantuan yang hanya bisa Edith tangani secara khusus. Edith tidak pernah meminta pengakuan. Dia tidak membutuhkannya. Di luar dinding istana, media bergelora dengan berita dan skandal kerajaan. Di dalam, Edith bergerak seperti kehadiran yang lembut dan stabil. Selalu tepat waktu, tenang, dan dapat diandalkan. Setiap malam sebelum tidur, Edith duduk di dekat jendelanya dengan sebuah buku catatan kecil. Dia menulis 1 halaman saja, lalu menutupnya dengan pelan. Tak seorang pun tahu apa yang ditulisnya, dan Edith tak pernah membicarakannya. Namun suatu malam, setelah menaruh pena, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum lampu dimatikan.
Namun seiring waktu terlihat bahwa Edith sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar, bukan sekadar membersihkan atau melipat handuk. Edith meninggalkan sesuatu yang tidak pernah diduga orang lain. Ketika Kate bergabung dengannya di dapur staf, Edith tanpa ribet membuatkan secangkir teh. Mereka duduk bersama di meja pojok. Kate mengaku bahwa ia jarang berbicara seperti itu dengan banyak orang. Edith tidak membalas dengan kata-kata, melainkan hanya mendengarkan. Sejak saat itu, obrolan mereka menjadi ritual yang tenang. Kadang singkat, kadang panjang, namun selalu bersifat pribadi. Kate selalu mencari Edith setelah pertemuan yang menegangkan atau hari yang melelahkan. Edith mungkin sedang membersihkan rak atau melipat kain linen, selalu sibuk, selalu hadir. Suatu malam hujan, Kate mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat Edith sedikit terkejut. Apakah ia punya mimpi? Edith berhenti sejenak, memegang sudut handuk yang sedang dilipatnya, lalu berkata bahwa mimpi berubah seiring bertambahnya usia. Beberapa dilepaskan, yang lain datang kembali. Kate tidak memaksa lebih jauh, dan Edith kembali bekerja, namun tangannya tampak berlalu sedikit lebih lama dari biasa. Di kamarnya, Edith duduk di meja kecilnya, buku catatan terbuka. Ia menulis dengan hati-hati, kemudian menatap keluar jendela saat hujan memburamkan kaca. Ia menutup mata dan menghela napas pelan, seolah mengingat sesuatu yang jauh. Di lorong, Kate berhenti di luar ruang kerjanya dan melirik sayap rumah yang tenang tempat Edith tidur. Ia belum menyadari, tapi sang pembantu sudah mengubah istana dalam cara yang tak terlihat. Pada suatu Selasa pagi hujan, Edith terpeleset di tangga batu menuju ruang cuci. Sebuah langkah yang longgar dan detik kehilangan perhatian menjadi penyebabnya. Staf menemukannya di bawah dengan sadar namun kesakitan. Edith menolak ambulans dan meyakinkan bahwa ia baik-baik saja. Namun dalam waktu 1 jam, Putri Kate sudah mendengar kabar itu. Sore harinya, seorang dokter pribadi tiba di istana dengan perintah tegas agar Edith istirahat total. Edith pun hilang dari tempat biasa di istana, tak lagi melipat serbet atau merangkai bunga segar. Kamarnya tetap tersisa, seperti saat ia tinggalkan, tak tersentuh. Sebuah vas kecil berisi tulip tergeletak di meja samping tempat tidur, perlahan layu. Bisik-bisik mulai menyebar di antara staf. Ada yang bertanya-tanya apakah Edith sudah pulang. Beberapa mengira ia di rumah sakit, dan ada pula yang curiga bahwa bangsawan mungkin membuatnya diam. Pers segera menangkap desas-desus ini. Tabloid menulis tajuk utama bertanya kemana pembantu rumah tangga itu menghilang dan apakah ada alasan tersembunyi di baliknya. Istana merespons dengan pernyataan singkat yang hati-hati. Edith sedang pulih dengan pengawasan medis penuh. Mereka berterima kasih atas doa dan harapan publik, namun tidak ada foto, wawancara, maupun penampakan lagi yang muncul. Apa yang ditinggalkan Edith membuat keluarganya terkejut. Di dalam istana, Kate rutin menjenguk. Ia tidak pernah membicarakan ketiadaan Edith secara terbuka, namun yang mengamati bisa melihat perubahan pada dirinya. Pagi-paginya menjadi lebih sunyi, jalan-jalannya di taman menjadi lebih lama, dan matanya menunjukkan kesedihan yang jauh. Suatu sore, mobil Kate berhenti di kantor pengacara di London. Ia masuk sendiri, berdiam lebih dari 1 jam, dan keluar tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu alasannya. Di istana, buku catatan kecil Edith tetap tersimpan di meja samping tempat tidurnya. Halaman-halamannya berdesir pelan tertiup angin, dari jendela terbuka, seolah menunggu. Staf berbicara dalam bisik-bisik setiap kali menyebut namanya. Dapur terasa lebih dingin. Ketidakhadirannya meninggalkan keheningan yang membentang sepanjang lorong. Sesuatu telah berubah dalam istana. Edith Turner meninggal menjelang fajar. Tidak ada pengumuman media, tidak ada tajuk dramatis, hanya pesan singkat dari istana. Mereka berduka atas kepergian Edith, anggota rumah tangga yang sangat dihargai, yang diam-diam telah mengubah tempat itu lebih dari yang diketahui orang. Pemakaman diadakan di kapel kecil di pinggiran London. Rencananya hanya acara keluarga sederhana. Namun ketika mobil hitam tiba, kamera mulai berkedip. Putri Kate turun, bukan sebagai sosok bangsawan, melainkan sebagai orang yang berduka. Ia berdiri diam di samping keluarga Edith, kepala tertunduk, tangan menggenggam erat. Putrinya Jane menggenggam buku acara dengan jari yang bergetar. Sampulnya bertuliskan, Edith May Turner, kehidupan dengan kasih yang tenang. Saat upacara dimulai, Kate berdiri dan berbicara tentang martabat dan kebaikan Edith. Baginya Edith adalah inspirasi, contoh nyata dukungan dan perhatian, selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Ia menambahkan bahwa Edith akan sangat dirindukan,
Bukan hanya karena bekerja untuk keluarga, tapi karena selalu ada untuk mereka. Suaranya sedikit terputus, dan kapel menjadi hening. Di luar, wartawan tercengang. Foto-foto upacara menyebar cepat. Pembantu rahasia Putri Kate dihormati seperti seorang bangsawan. Tiba-tiba, semua ingin tahu siapa sebenarnya Edith Turner. Setelah pemakaman, Jane kembali ke apartemen ibunya untuk mengumpulkan barang-barang Edith. Tempat itu tetap rapi, semua terlipat, berlabel, dan disiapkan dengan tenang, seolah Edith sudah tahu. Pada suatu hari yang sudah lama dinanti, Jane menemukan suatu kotak kayu yang tersembunyi di dalam lemari, dibungkus dengan syal tua. Di bagian bawah kotak tersebut, dia menemukan sebuah kunci kuningan kecil yang ditempel dengan rapi. Ia terpaku memandangi kunci itu dalam diam. Malam itu, Jane duduk di meja makannya yang kecil dengan kotak terkunci di depannya. Ia memutar kunci, itu 1 kali, lalu 2 kali, dan kotak itu membuka dengan bunyi klik. Di dalamnya terlipat sebuah amplop tulisan tangan ibunya, bertuliskan, "Untuk keluargaku saat aku tiada." Jane tertegun sejenak. Di seberang kota, di Istana Kensington, Putri Kate menaruh bunga mawar putih di ambang jendela kamarnya. Dunia penuh tanda tanya, namun jawaban sudah menunggu. Kotak kayu itu tidak besar, tapi terasa berat di tangan Jane. Di dalamnya, terdapat beberapa bundel kertas yang diikat dengan tali. Ketika tutup kotak itu terbuka, aroma lembut lavender tercium. Bundel pertama adalah kumpulan surat, puluhan surat, masing-masing tertulis dengan cermat, dan setiap amplop disegel dengan lambang, yang dikenali Jane. Surat-surat dari Kensington. Jane mengeluarkan surat pertama dari kotak tersebut. Amplop itu disegel dengan lambang resmi Istana Kensington, dan bertanggal lebih dari 5 tahun yang lalu. Surat itu dimulai dengan kata-kata sederhana, kepada Edith, dengan tulisan tangan Putri Kate yang tak diragukan lagi. Dalam surat itu, Kate berterima kasih atas nasihat bijak Edith yang telah menjadi jangkar bagi dirinya lebih dari yang bisa dia ungkapkan. Mata Jane melebar saat menangkap makna kata-kata itu. Surat berikutnya berbicara tentang keajaiban. Bukan keajaiban seperti dalam cerita dongeng, melainkan keajaiban yang dihadirkan Edith setiap hari di dalam istana dengan kelembutan, kebaikan, dan kekuatan yang tak disadari orang lain. Putri Kate mengakui bahwa ia sempat berhenti percaya pada keajaiban sampai ia melihat Edith berjalan dengan anggun dan penuh kekuatan. Kate berterima kasih karena Edith telah mengingatkannya bahwa keajaiban itu masih nyata. Setiap surat mengandung nada lembut, rasa terima kasih yang dalam, penghormatan yang tulus, dan kekaguman dari seorang putri kepada seorang pelayan, tanpa ada kesan superioritas, hanya kehangatan. Di bawah tumpukan surat, Jane menemukan dokumen resmi. Tangannya gemetar saat membuka satu persatu. Ada catatan transfer finansial, perjanjian hukum, dan dokumen yang disegel oleh sebuah badan amal kerajaan. Ketika membaca lebih lanjut, jelaslah bahwa Putri Kate tidak hanya memberi kata-kata baik. Ia menjadikan Edith sebagai mitra dalam sebuah trust kerajaan pribadi yang mendanai beasiswa pendidikan, rumah sakit anak, dan panti asuhan. Edith bukan hanya penerima bantuan, tapi juga mitra diam-diam dengan saham yang telah tumbuh seiring waktu. Total nilai transaksi itu sangat besar, 7 juta pound sterling. Di atas dokumen-dokumen itu tergeletak sebuah surat tulisan tangan dari Kate. Ia menulis bahwa Edith telah mengembalikan keyakinannya pada keajaiban biasa. Kate tidak pernah menginginkan kekayaan, hanya ingin melayani, namun percaya bahwa jenis pelayanan Edith layak meninggalkan warisan abadi yang melampaui tembok istana dan waktu. Kate mempercayakan Edith untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dengan hadiah itu. Air mata memenuhi mata Jane. Ia meraih lebih dalam ke dalam kotak dan menemukan sebuah amplop terakhir dengan tulisan tangan ibunya, ditujukan untuk anak-anak Jane. Setelah pemakaman, Jane menyerahkan amplop itu kepada putri, remajanya, Amelia, yang membukanya dengan penuh kegugupan di hadapan keluarga yang telah berkumpul. Pesan dalam amplop itu singkat, tapi penuh makna. Edith percaya pada kebaikan yang sederhana dan tak terlihat, yang bisa mengubah dunia secara diam-diam. Surat itu dimulai dengan pesan singkat tapi kuat dari Edith. Dengan bantuan Putri Kate, Edith telah mengatur hadiah untuk keluarganya berupa beasiswa penuh di universitas manapun yang mereka impikan. Sisa dana akan digunakan untuk membantu anak-anak yatim piatu. Edith menulis bahwa cinta tidak harus keras dan riuh, cukup bertahan lama. Ia mendorong mereka untuk hidup baik dan berbuat baik. Surat itu ditutup dengan penuh kasih sayang. Ruangan menjadi hening. Tak seorang pun berbicara. Jane memandang suaminya, melihat matanya yang memerah. Anak bungsu mereka menggenggam kotak itu erat-erat seolah takut kotak itu menghilang.
Jane adalah orang pertama yang menangis, kemudian yang lain ikut menangis, bukan karena uang, melainkan karena mereka tak pernah tahu sisi Edith yang satu ini. Edith tak pernah mengungkapkan kehidupan rahasianya atau kepercayaan yang diberikan Putri Kate kepadanya. Mereka menangis untuk tahun-tahun saat Edith merapikan pakaian dan mengusap hidung mereka, tanpa pernah memberitahu tentang surat-surat kerajaan yang disimpan di bawah tempat tidurnya. Mereka menangis karena cinta yang tenang itu sangat langka. Namun, kehilangan itu tidak hanya dirasakan di rumah mereka. Diam-diam, ada seseorang yang juga berduka di balik tembok istana, seseorang yang telah menyaksikan kebaikan Edith setiap hari. Di Istana Kensington, Putri Kate duduk sendirian di ruang belajarnya. Sinar matahari lembut menembus jendela tinggi menerangi ruangan hangat. Di atas mejanya, sebuah foto kecil Edith di taman istana, di mana Edith memegang sapu di satu tangan dan secangkir teh di tangan lain. Tersenyum lembut pada seseorang di luar frame foto. Putri Kate bersandar di kursinya, memandang taman di luar jendela, menikmati angin sepoi-sepoi daun-daun di sekitar berbisik perlahan, dan dari kejauhan terdengar tawa anak kecil yang mengudara. Dia tersenyum tipis, menyadari bahwa kisah Edith belum berakhir. Segera dunia akan mengetahui apa yang benar-benar bisa ditinggalkan oleh seorang pembantu, ibu, dan hati yang tenang. Foto itu jarang dia pamerkan, tapi pernah suatu kali seorang teman melihatnya saat berkunjung. Dia hanya berkata bahwa foto itu mengingatkannya pada kebaikan terbaik dalam diri manusia. Saat Kate berjalan melewati lorong istana, melewati tempat-tempat di mana Edith biasa berdiri menyusun bunga atau melipat selimut, terkadang dia berhenti, sejenak sebagai penghormatan sunyi untuk seseorang yang telah meninggalkan jejak tanpa meminta pujian. Edith Turner jauh lebih dari sekadar pembantu. Di balik surat-surat dan uang yang diterimanya secara diam-diam, ada sisi dirinya yang hanya sedikit orang yang benar-benar tahu. Sisi yang menunjukkan betapa kuat dan baik hatinya sebenarnya. Edith tidak hanya membersihkan ruangan atau menata bunga. Dia adalah dukungan sunyi yang menjaga ketenangan dan keseimbangan istana. Rekan-rekan kerjanya sering berkata bahwa dia bisa merasakan jika ada yang tidak beres tanpa perlu satu kata pun terlontar. Dia menangkap perubahan kecil seperti tangan gemetar, desahan dalam, atau tatapan yang terlalu lama. Baik pekerja istana maupun anggota keluarga kerajaan merasa bisa mempercayai Edith. Dia mendengarkan tanpa menghakimi dan memberi ruang bagi mereka yang membutuhkannya. Di tempat seperti Istana Kensington, yang penuh formalitas dan sering menyimpan rahasia, Edith menjadi tempat yang aman. Dia tidak mencoba menyelesaikan masalah dengan tindakan besar atau nasihat. Dia hanya peduli dan membuat orang merasa sedikit lebih baik. Ketika situasi menjadi stres atau emosi memuncak, kehadiran tenang, Edith membantu meredakan ketegangan. Dia tahu rasanya hidup di bawah pengawasan dan tekanan terus-menerus. Apa yang dia tawarkan adalah apa yang banyak orang butuhkan tapi tak bisa mereka minta. Kebaikan yang tenang. Kebaikan Edith tak perlu berisik atau mencolok. Itu berasal dari tindakan kecil, seperti membuatkan secangkir teh dan meninggalkannya. Di tempat yang mudah ditemukan, memberikan senyuman lembut pada waktu yang tepat, atau hanya berada di dekat sehingga tak ada yang merasa sendirian. Di dunia yang dipenuhi aturan dan upacara, Edith adalah hati tenang yang menjaga semuanya tetap stabil. Kisah Edith mengajarkan kita bahwa orang yang benar-benar mengubah hidup seringkali tidak dikenal. Banyak yang membuat perbedaan dengan cara diam-diam tanpa mengharapkan terima kasih atau perhatian. Edith tidak pernah menceritakan tentang surat dari Putri Kate atau uang yang diterimanya. Dia hidup dengan rendah hati dan yang paling dia pedulikan adalah membantu orang lain. Keluarganya baru mengetahui semua ini setelah dia meninggal. Surat-surat, dokumen, dan uang itu adalah bagian kecil dari cerita. Tapi yang terpenting adalah kebaikan yang Edith tunjukkan setiap hari. Keluarganya melihat bahwa dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada tugas sehari-harinya. Dia telah menyentuh banyak kehidupan, memberikan kenyamanan, harapan, dan kekuatan dalam cara kecil namun berharga. Dampak seperti ini jarang dan istimewa. Ini mengingatkan kita bahwa melayani orang lain bukan tentang melakukan hal besar, tetapi tentang hati di balik apa yang kita lakukan. Kedermawanan Edith bukan hanya soal uang. Itu tercermin dari bagaimana dia membuat orang merasa diperhatikan dan dihargai. Dia mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang untuk kesedihan, dan memberikan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Bahkan, Putri Kate, wanita dengan banyak tanggung jawab dan tekanan, merasa nyaman dengan kehadiran Edith. Foto yang dia simpan di mejanya menunjukkan Edith tersenyum lembut di taman istana, memegang sapu di satu tangan dan secangkir teh di tangan lain. Itu adalah gambar sederhana, tapi memperlihatkan siapa dia sebenarnya
Sosok rendah hati yang diam-diam membuat istana menjadi tempat yang lebih baik. Orang yang bekerja di istana masih mengenangnya. Ketika Putri Kate melewati tempat-tempat yang dahulu Edith gunakan untuk bekerja, terkadang dia berhenti sejenak memberikan penghormatan sunyi pada seseorang yang meninggalkan tanda tanpa meminta terima kasih. Setelah Edith tiada, istana terasa lebih sunyi dan sepi. Para staf berbisik pelan, bukan untuk bergosip, tapi karena mereka merindukan sosok yang selalu tenang dan baik hati. Meski kehidupan kerajaan penuh kemegahan, kebaikan tenang Edith adalah yang paling dicintai banyak orang. Dunia mengingat Edith dari apa yang telah dia berikan. Namun, mereka yang benar-benar mengenalnya melihat sesuatu yang lebih dalam. Ketenangannya, kebaikannya, dan kemampuannya membuat orang merasa diperhatikan tanpa banyak bicara. Dia tidak pernah meninggikan suaranya atau mencari perhatian. Dia hanya melayani. Keluarganya menangis saat dia meninggal, bukan karena kepergiannya, tapi karena dia tidak pernah meminta pengakuan yang suatu hari dunia akan berikan. Tidak semua pahlawan mengenakan mahkota. Beberapa memakai celemek, membawa buku catatan, dan meninggalkan jejak cinta yang tenang yang bertahan melampaui waktu. Edith tidak butuh perhatian untuk membuat dampak. Dia hanya hadir, peduli dengan tulus, dan menjalani hidup dengan tujuan tenang. Dan pada akhirnya itulah yang lebih kuat daripada gelar apapun. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kebaikan tidak perlu penonton, dan cinta sejati seringkali sunyi. Apakah Anda pernah mengenal seseorang yang dengan diam-diam membuat perbedaan dalam kehidupan orang di sekitarnya? Silakan berbagi ceritamu.